Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita akan masuk lagi ke pembahasan mencoba menjawab. Jadi kebetulan kenapa aku mau bikin lagi gitu untuk mencoba menjawab? Karena ada dua pertanyaan yang masuk, yaitu pertama dari Muhammad Ulun. Di sini ada cara search tempat sesuai yang ada di peta. Ya, aku masih bingung juga maksudnya apa ini. Tapi kalau memang mirip dengan pertanyaan si Gamer Snoop di sini, yaitu bikin search dari Stefano Cucini, ya ini dia kasih linknya juga tentang yang kayak gini, multiplayers. Ini pencarian juga. Ya, kalau maksudnya adalah yang seperti ini dari Muhammad Ulun, berarti ini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ulun. Tapi kalau bukan, ya berarti belum menjawab ini. Tapi berarti aku akan menjawab punya Gamer Snoop. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, jadi untuk mencoba menjawab kali ini, kita akan bikin search tadi. Nah, di sini sudah ada linknya. Dan di sini kebetulan dia pakai GeoJSON ya. Kalau kita lihat di sini, kita Ctrl U nih, Ctrl U. Di sini dia pakai GeoJSON untuk data-datanya. Jadi ya kebetulan kita juga punya GeoJSON untuk poin. Makanya nanti di sini aku akan bikin yang poin aja. Ya, poin kita kan kemarin sudah bikin yang ini hotspot point linknya. Nah, ini kita bikinnya sudah dalam bentuk GeoJSON. Dan kebetulan sama nih ya, jadi kita bisa langsung masuk untuk cara pemakaiannya. Mana tadi? Oke, jadi pertama kita harus download dulu. Kita ke search ini dulu, kita download. Di sini kah? Oke, bener. Kita akan download. Setelah itu kita pindah ke project kita. Oke, jadi kita letakkan di project kita itu selalu ya CI, setelah itu asset, dan aku letakkan di JS. Ini setelah itu kita extract here. Oke, setelah itu tinggal kita bikin, gak ada masternya. Oke, selesai. Selanjutnya adalah kalau kita cek di sini, kita lihat di sini dia ngeload dua buah ya. Ada leverage search dan yang search juga. Jadi yang ada CSS dan juga yang itu CSS dan JavaScript. Jadi kita langsung aja ke application. Setelah itu kita views punya leverage point di map.js-nya. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi untuk search-nya tadi. Oke, mana tadi? Oke, di sini. Oke, kita letakkan dulu. Nah, kita load dulu search-nya di sini. Nah, JS-nya. Setelah itu juga kita harus load CSS-nya. Copy, kita letakkan di atas ya CSS-nya. Nah, sini kita yang CSS. Kita pakai min. Ya, file ini. Sip. Setelah itu kita refresh project kita dan kita inspect. Kita cek. Oke, nggak ada error. Berarti ya kita bisa lanjut. Mas, ini banyak info nih. Oke, kita hilangkan dulu infonya. Console. Oke, biar nggak bingung. Ya, ini nggak masalah. Nah, jadi tinggal kita untuk menambahkannya. Sini kita bisa cek aja caranya. Nah, di sini untuk cara punya si halaman situsnya ini, dia menggunakan cara gini. Pertama dia bikin variable map. Ya, sama seperti kita bikin variable map. Ini kita bikin variable map di atas. Oke, sama. Setelah itu dia bikin variable baru yaitu GeoJSON options. Di sini isinya adalah untuk variable untuk memecah GeoJSON itu, ya GeoJSON yang ada ini 3 biji ini dipecah menjadi marker. Jadi cara itu yang kita pakai di sini. Kita di sini layer ya. Nah, di sini kita sudah bikin GeoJSON. Setelah itu kita sudah point to layer. Jadi intinya dia bikin variable point to layer dengan nama GeoJSON option. Kayak gitu. Dia caranya kedua adalah bikin variable ini. Yang ketiga adalah dia bikin variable baru yaitu void layer. Mungkin ini point layer, yang isinya adalah layer group. Jadi dia mengelompokkan beberapa GeoJSON. Nah, di sini ada 3 GeoJSON. Jadi dia bikin satu kesatuan menjadi variable namanya void layer. Jadi di sini maksudnya adalah kita bisa bikin 3 atau berapapun lebih 3 atau lebih jenis titik yang akan kita gunakan untuk pencarian nanti. Jadi adalah database-nya. Ya, database untuk pencarian nanti.
Dia memanfaatkan data GeoJSON ini. Dan dia punya, kalau dia punya 3 kayak gini, ya 3 kayak ini, kalau kalian juga punya 3, 4 misalnya, syaratnya adalah formatnya harus sama. Jadi misalnya kalian punya data sini kan bar, farmasi, restoran, kalian harus punya format yang sama. Nah kalau kalian sini, nah minimal format yang sama itu adalah bagian name. Atau apapun itu terserah kalian ya. Sebenarnya terserah kalian. Yang penting ada bagian yang sama. Dan di sini dia pakai name yang sama. Satunya apa? Restoran sudah. Bar ya bar. Nah bar dia juga punya name. Ya intinya harus ada satu yang sama di dalam properties nih, dalam properties. Dan satu lagi di sini dia ketika dia dicari ya. Nih aku contohkan dulu. Kita tidak coba tadi. Nah di sini dia punya bar di sini yang di kanan ini. Nah yang ini bar ini adalah dia namakan amenity. Jadi itu nanti dia akan parsing datanya dan dia akan tambahkan untuk bisa dibilang apa ini ya, badge-nya lah, badge kah itu namanya ya, informasinya di situ untuk membedakan ini bar loh, ini farmasi. Jadi dia setiap GeoJSON yang dia punya dari 3 ini dia punya kesamaan. Pertama adalah propertiesnya itu di dalamnya ada name dan juga amenity. Nah seperti ini name dan amenity untuk yang restoran. Dan untuk farmasi juga name dan amenity. Jadi harus ada yang sama. Nanti kita akan nanti akan aku bahas juga lanjutannya. Ceritanya bagaimana. Nah, setelah itu dia di file layer, dia sudah bikin variabel yang baru dan isinya adalah gabungan dari poin-poin yang dipecah. Di sini poin dipecah GeoJSON bar ini ya variabel bar ini. Nah, variabel bar ini dia pecah dan dia pecahnya point to layernya menggunakan GeoJSON option. Nah kalau kita di sini LGeoJSON di dalamnya point to layernya kayak gini. Dia ya kita bikin tidak terpisah ya. Aku bikinnya ini kemarin nggak terpisah. Kalau dia terpisah, makanya format codingnya seperti ini. Setelah itu dia add to map. Setelah point layernya digabungkan, dia tambahkan ke peta sehingga dia bisa apply titik-titik kayak gini. Selanjutnya adalah di sini dia bikin kontrolnya untuk melakukan pencarian dan selesai. Sini build tipnya di sini adalah proses untuk menampilkan listnya. Oke, jadi gitu aja. Apalagi sudah. Sekarang kita akan coba untuk bikin. Seperti yang bilang map kita sudah punya. GeoJSON option kita tidak pakai karena untuk memecah feature ke point marker itu kita sudah masuk di manual seperti ini di dalam proses GeoJSON ketika mengambil hotspot, ya kan? Mengambil hotspot kita langsung LGeoJSON hotspot point datanya. Setelah itu kita pecah menjadi marker itu menggunakan coding di dalam kayak gini array. Dia pakai variable GeoJSON option, kita tidak pakai. Selanjutnya dia bikin variable baru point layer. Nah di sini point layer ini kenapa dia bikin variable baru di grup kayak gini? Biar dia bisa tadi melakukan pencarian dengan 3 file GeoJSON yang berbeda. Sehingga ini akan kita tambahkan. Ini yang akan kita copy, kita letakkan di setelah hotspot. Nah di sini kita tambahkan pencariannya. Oke. Nah sini point layer kita namakan point layer juga. Nah di sini dia pakai GeoJSON. Kita tidak pakai GeoJSON ini lagi. Kenapa? Karena ya kita sudah punya GeoJSON-nya. Dan kebetulan untuk setiap marker yang kita letakkan ke peta itu sudah kita namakan sebagai layer hotspot point. Sehingga yang di sini kita bisa langsung aja ganti dengan layer hotspot point. Dan ini kita hapus sisanya karena kita cuma punya satu. Sudah, setelah itu add to map-nya kita hapus. Kenapa? Karena kita sudah pakai di sini add to map. Jadi punya kita itu adalah caranya seperti ini. Ya, punya kita ya. Tutorial aku ini ya caranya seperti ini. Jadi ya gitulah, kita harus sesuaikan punya kita dengan coding orang lain. Nggak perlu harus disamakan, yang penting kita paham, oh ternyata gini, ya intinya sama sebenarnya kayak gitu. Jadi kita sudah punya variabel ini, ya kita masukkan aja variabel sini, yang penting dia nanti bisa di grupnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita tambahkan control source-nya. Nah, kita letakkan aja di bawah sini. Nah, di sini. Nah, di dalam ini langsung aja dia L control source ini adalah plugin yang kita pakai tadi. Dia sudah bikin kayak gini nama pencarian tadi. Yang pencarian ini sudah kita namakan kayak gini, dia namakan itu maksudnya. Oke, jadi setelah itu layer yang akan kita manfaatkan untuk pencarian adalah point layer. Nah, makanya tadi dia di grupnya. Di sini dia di grupnya menjadi 3 point layer. Biar nanti di sini untuk layer yang dicari sudah jadi satu aja. Tidak terpecah-pecah.
bisa rasa-rasanya bisa langsung satu kayak gini aja. Yang variabel ini layernya cuman yaitu kita cuman bisa memuat satu. Jadi sebaiknya pakai yang kayak gini aja. Ya, gitu. Setelah itu initial portion ini aku kurang ngerti. Nah, property name ini adalah namanya. Name di dalam GeoJSON kita tadi. Makanya kataku ketika kalian punya 3 GeoJSON, 4 atau lebih yang kalian mau bikin pencarian datanya kayak gitu, maka minimal kalian punya beberapa properties yang sama di antara semua GeoJSON. Nah, di sini dia punya yang sama name. Jadi kebetulan name dan punya kita di sini yang aku contohkan yang kita bikin kemarin itu kebetulan name-nya ada juga. Ini hotspot point ya. Nah, di sini ada name. Nah, jadi nanti kita akan cari berdasarkan name juga. Jadi sama, gak diubah. Setelah itu di sini ada build tip. Nah, di build tip ini adalah yang bikin list tadi. Nah, bikin list tadi. Setelah itu di sini dia pakai tip, type ya. Type di sini pakai variable class, tujuannya adalah untuk membedakan ini. Ini tadi biasanya apa? var ya. Nah, ini beda nih antara semuanya, ada yang merah dan ini dia atur dalam CSS berdasarkan kelasnya bar. Kalau kalian cari sini bar ya. Mana ya sih yang warna merah? Nah, ini dia bar search tip. Jadi karena dia punya beberapa GeoJSON, dia bisa untuk nambahkan tadi tipe kelasnya adalah bar. Jadi dia bisa custom di CSS untuk membedakan warnanya. Di sini kebetulan warnanya merah. Dan kita tidak punya perbedaan tersebut. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu untuk type-nya dia bisa bikin kayak gini juga. Kita hapus. Karena kita tidak punya type. Dan amenity-nya juga kita tidak punya tadi. Karena dia kan tadi yang sama, yang seperti aku bilang, dia punya name dan amenity. Nah, jadi makanya dia bisa bikin gabungan tadi. Karena dia punya sama propertinya. Meskipun tidak semua, yang penting minimal ada samanya. Kita tidak punya keduanya, tidak punya amenity, jadi kita amenity-nya kita tinggal. Kita cuma perlu teksnya aja untuk kita tampilkan. Jadinya kayak gini aja. Setelah itu auto map dan selesai. Sekarang kita cek. Nah, setelah itu kita bisa cari jalan. Gas amat. Nah, ini dia. Kita sudah bisa cari nih. Nah, ada garisnya kan nih, ini bulat nih. Nah, bulat-bulat. Cuman bulatnya memang agak kurang besar. Ya, intinya kita sudah bisa melakukan pencarian karena nah ya kan jalan. Nah, sudah bisa. Nah, bagaimana kalau kita punya dua GeoJSON? Ini akan aku contohkan bagaimana kalau kita punya dua GeoJSON. Ini cepat aja. Jadi kita bikin lagi satu data lagi, hotspot point 2 aku namakannya. Setelah itu untuk point 2 ini kita bikin API-nya tapi dengan data hotspot aja. Jadi nggak usah beda. Dan ini tidak akan aku push untuk ini. Ini cuma contoh di video aja. Jadi sini else if tipenya point 2. Sini aku bikin titiknya cuma satu ya untuk banjir. Ini setelah itu di sini titik untuk latitude. Sekarang kita geser menjadi yang standar karena kita tidak ngambil dari database. Ini nggak ngambil dari database ya. Oke. Nah, harusnya ada nih. Sekarang kita coba cari banjir. Nah, sekarang kita punya data banjir nih. Banjir. Nah, ini banjir nih. Nah, di sini banjir nih. Nah, ini banjir. Nah, kita sudah bisa temukan dua data secara bersamaan di dalam satu pencarian. Di sini kita punya banjir dan juga punya hotspot point. Caranya sama persis. Cuman tadi untuk GeoJSON-nya harus minimal sama. Ya, di sini aku namakan jenisnya name-nya banjir dan jenisnya banjir ya. Jadi ada name dan jenis yang sama. Sisanya boleh beda. Yang penting namanya ada name dan name. Jadi kita bisa cari berdasarkan name dan untuk jenis itu kita bisa tampilkan tadi badge-nya tadi di bawah sini, di sini. Kita akan coba untuk bikin kayak dia itu. Nah, sini dia punya type-nya, kita ganti jenis saja. Setelah itu layer, feature, property, amenity kita nggak punya, kita punya jenis untuk bedakannya. Setelah itu di sini pakai class. Dia pakai kelas tadi, setelah itu di sini pakai jenis. Nah, setelah itu tambahkan badge-nya tadi di sini kayak gini ya tadi. B. Nah, sini kita pakai jenis. Refresh, punya kita itu bukan. Sekarang kita cari sini banjir. Nah, banjir ya kan? Ada nih tambahannya badge-nya. Setelah itu kalau kita pakai jalan,
itu hotspot. Nah gitu, jadi fungsi dari dua yang minimal sama tadi agar kita bisa membedakan, oh hotspot ini berarti punya si hotspot, dan yang ketika ada banjir berarti itu punya banjir. Nah tinggal kita bisa kasih CSS nya. Di sini punya CSS, di sini ada bar kalau nggak salah ya. Oh nggak ada ya, oh aku kirain di sana CSS nya. Kita coba untuk select dulu var bar ya, bar multi layers. Oh dia munculnya di luar, waduh nggak ngelihat kita. Oh ini dia pakai CSS itu, kita coba pasang ya. Style. Nah ini CSS dia, kita bisa pakai langsung, tinggal warna aja lagi sisanya. Nah di sudah sini tinggal kita letakkan bar farmasi. Nah di sini kita bisa tambahkan banjir search, banjir, backgroundnya adalah warna, ini warna merah. Coba kita cek banjir, mau nggak ganti ya? Banjir, oh banjir huruf besar, oke, karena itu huruf besar. Sekarang kita banjir. Nah sekarang kita sudah punya kayak gini dah. Jadi kita sini ceritanya sudah punya dua GeoJSON, dan ya tadi minimal kita punya dua yang sama. Terakhir adalah ini, ketika kita cari ini markernya ini kecil amat nih, kecil sekali ini. Kita bisa perbesar itu menggunakan marker circle sebenarnya juga. Cuma kita bisa cek di sini di repository-nya, di tutorialnya di sini kita custom icon. Nah, di sini kita bisa ambil contoh marker, kita letakkan ketika mau apply search-nya ini. Ini build tip-nya, kita tambahkan aja sini marker circle warna hijau ini. Sekarang kita coba refresh, banjir. Nah, sekarang kita punya titik yang besar, tadi nggak kelihatan. Nah, sekarang ini ada agak lebih besar. Jadi kita sudah bisa bikin customnya juga, dan bisa contoh tadi sudah aku contohkan bagaimana caranya agar kita bisa bikin dua hotspot atau dua GeoJSON yang berbeda. Jadi intinya seperti itu saja. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Aduh, Gamer Snook kalau nggak salah, sama Muhammad Ulun gitu. Kalaunya ini bisa menjawab, ya semoga sih bisa menjawab. Minimal punya si Gamer Snook kalau nggak salah tadi ya, itu dia ngasih contoh linknya kayak gini. Jadi inilah cara yang bisa aku sampaikan, cara-caranya tadi untuk bikin kayak punya dia. Oke, demikian tutorial kali ini. Agak kurang konsentrasi karena panas sekali harinya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya kali aja kan juga mau bikin pencarian kayak gini. Selanjutnya kalian tekan like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike aja kalau kalian tidak suka dengan video ini. Dan juga aku ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah support aku di akun traktir punyaku. Jadi teman-teman yang semuanya juga mau support juga bisa klik link di deskripsi akun traktir punyaku ya. Ya kali aja kalian punya apa gitu yang bisa di-share ya, belikan sirup marjan di sana namanya marjan. Terserah kalian lah. Intinya itu sedikit intermezzo. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan.